Baru-baru ini terdengar informasi yang menggemparkan dunia, khususnya mereka yang berkecimpung di dalam dunia teknologi. Bagaimana tidak, informasi ini menyudutkan perusahaan raksasa yang terkenal, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dunia. Siapa lagi kalau bukan perusahaan OpenAI? Dikabarkan salah satu mantan karyawan OpenAI yang bernama Suchir Balaji tewas di apartemennya dalam keadaan yang menggenaskan. Dalam penyelidikan polisi, mereka mengatakan bahwa Suchir Balaji tewas karena bunuh diri. Tetapi ada sesuatu yang janggal dari penyelidikan mereka. Nampaknya polisi juga ikut bermain dalam kejadian ini, sehingga pernyataan yang mereka berikan kurang dipercayai oleh banyak pihak. Menurut analisa banyak orang, kematian Suchir Balaji kadang-kadang memiliki keterkaitan dengan perusahaan OpenAI. Sebelumnya, selamat datang kembali di channel Misteri Dunia, channel yang membahas berbagai misteri di seluruh belahan dunia. Baiklah, tidak berlama-lama, mari kita ke topik pembahasan kita, yaitu misteri kematian Suchir Balaji. Suchir Balaji merupakan seorang remaja yang berusia 26 tahun. Ibu dan ayahnya merupakan imigran yang berasal dari India. Mereka tinggal dan menetap di kota Cupertino, California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Suchir Balaji sudah tertarik dengan ilmu komputer. Dan ketika ia tumbuh menjadi pria remaja, ia memilih untuk mempelajari ilmu komputer. Selama menempuh pendidikan, Suchir Balaji menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ia mendapat peringkat pertama dalam kompetisi pemrograman regional dan mendapat peringkat ke-31 dalam kompetisi pemrograman internasional. Dan ketika ia lulus dari Universitas Berkeley, California, ia mendapat nilai IPK 3,98 yang luar biasa. Nice. Prestasi dan kecerdasannya itu membuat banyak perusahaan teknologi raksasa tertarik untuk merekrut Suchir Balaji menjadi bagian dari perusahaan mereka. Salah satunya adalah perusahaan OpenAI. Dari banyak perusahaan teknologi yang meminangnya, Suchir Balaji sudah lama memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan perusahaan OpenAI. Dan akhirnya ia memilih untuk bergabung dengan perusahaan OpenAI. Di situ ia bekerja sebagai peneliti programmer OpenAI. Berkat kecerdasannya, ia telah banyak memberikan kontribusi yang besar untuk menyempurnakan programmer di perusahaan OpenAI. Bahkan pemilik perusahaan OpenAI mengatakan berkat Suchir Balaji, perusahaan OpenAI tidak akan berkembang pesat hingga hari ini. Namun 4 tahun lamanya ia bekerja, tiba-tiba ia resign dari pekerjaannya tanpa alasan yang pasti. Selama 2 bulan setelah keluar dari OpenAI, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2024, Suchir Balaji diundang oleh perusahaan media massa di Amerika Serikat yang bernama The New York Times untuk melakukan interview. Dalam wawancara itu, mereka membahas tentang pekerjaan Suchir Balaji selama bekerja di OpenAI. Suchir Balaji mengatakan ia keluar dari perusahaan OpenAI karena ia tidak setuju dengan praktik perusahaan dalam mengembangkan OpenAI. Perusahaan OpenAI menggunakan data berhak cipta tanpa izin untuk mengembangkan model AI-nya. Praktik ini sudah melanggar hukum tentang hak cipta, ujar Suchir Balaji. Jadi begini, misalkan Anda adalah seorang penulis novel yang sudah banyak mengupload novel-novel Anda di sosial media, tetapi bersamaan dengan itu, ada orang lain juga yang ingin membuat sebuah karya novel seperti Anda. Tetapi orang itu ingin mendapatkan karya novel dengan cara yang instan. Orang itu pun menggunakan ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk membuat novel untuknya dengan judul yang sama dengan novel Anda. Tanpa menunggu waktu yang lama, orang itu segera mendapatkan novel yang dimintanya kepada ChatGPT yang memiliki judul dan isi yang sama dengan novel Anda. Bisa dikatakan itu adalah karya Anda, tetapi itu telah diklaim oleh ChatGPT sebagai karya perusahaan mereka. Dan akhirnya kepemilikan novel Anda akan jatuh menjadi milik orang yang meminta bantuan kepada ChatGPT itu. Seperti itulah kira-kira contoh dari mengklaim hak cipta seseorang. Setelah selesai melakukan interview dengan perusahaan media massa Amerika Serikat,
pada tanggal 21 November 2024, Sucir Balaji dan teman-temannya pergi berlibur di Catalina Island untuk merayakan hari ulang tahun Sucir Balaji. Di sana mereka bernyanyi dan bercerita banyak hal tentang pekerjaan mereka. Di saat itu pula orang tua Sucir Balaji menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dan menanyakan kapan ia kembali. Sucir pun menjawab bahwa ia akan menelpon setelah ia kembali. Namun sangat disayangkan bahwa hari itu adalah hari terakhir bagi orang tua Sucir Balaji mendengar suara Sucir. Tanggal 24 November 2024, Ibu Sucir menelpon Sucir, tetapi handphone Sucir tidak aktif. Merasa cemas, akhirnya pada tanggal 25 November 2024, Ibu Sucir Balaji pergi untuk menemui Sucir di apartemennya di kota San Francisco. Namun ketika pintu kamarnya diketuk, tidak ada tanggapan dari Sucir Balaji. Kecemasan Ibu Sucir Balaji semakin menjadi-jadi. Akhirnya pada tanggal 26 November, orang tua Sucir melaporkan Sucir kepada polisi dengan laporan orang hilang. Polisi pun segera melakukan penyelidikan. Mereka membuka paksa pintu kamar Sucir Balaji. Dan ketika pintu kamar terbuka, terlihat sosok Sucir Balaji yang sudah tidak bernyawa, terkapar penuh dengan darah di dekat pintu kamar mandinya. Tidak terbayangkan betapa sedihnya Ibu Sucir Balaji melihat akhir hayat putranya berakhir dengan cara yang sangat tragis. Tetapi ketika ia akan mendekati Sucir Balaji, polisi segera menghalanginya. Karena dikhawatirkan sentuhan fisik Ibu Sucir Balaji akan menyusahkan penyelidikan polisi dalam mencari penyebab kematian Sucir Balaji. Mendengar penjelasan polisi, Ibu Sucir pun mengikuti instruksi kepolisian dan menunggu hasil dari penyelidikan polisi. Namun, tidak menunggu beberapa hari, hanya kisaran 40 menit, penyelidikan olah TKP selesai. Polisi menyatakan kematian Sucir Balaji adalah murni pengakhiran hidup sendiri. Mendengar pernyataan polisi, keluarga Sucir Balaji menjadi sangat marah. Mereka tidak percaya kalau Sucir meninggal dengan cara bunuh diri. Bahkan Ibu Sucir mengatakan penyelidikan yang dilakukan polisi tidak memuaskan. Seakan-akan mereka hanya menebak angka untuk memberikan sebuah pernyataan. Tidak puas dengan penyelidikan polisi, akhirnya keluarga Sucir melakukan penyelidikan dan otopsi secara pribadi. Dari penyelidikan tersebut, mereka menemukan kejanggalan. Pertama, kamar Sucir begitu berantakan. Mereka percaya bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam kamar Sucir Balaji dan dari situ terjadilah perkelahian. Kedua, ditemukan beberapa rambut yang terselip di bawah pintu kamar Sucir Balaji, dan rambut itu bukan rambut dari Sucir Balaji. Ketiga, yaitu mengenai kamera CCTV apartemen yang sepertinya sengaja tidak dihidupkan. Namun walau keluarga Sucir Balaji menemukan sebuah bukti dari penyelidikan mereka, polisi tetap tidak ingin melanjutkan penyelidikan karena mereka percaya dengan hasil yang telah mereka nyatakan bahwa kematian Sucir Balaji adalah murni pengakhiran hidup sendiri. Oleh sebab itu, dari awal saya sudah mencurigai polisi. Nampaknya polisi juga ikut bermain dalam kasus ini. Jika mereka serius melakukan sebuah penyelidikan, tentunya sebelum mereka memberikan sebuah pernyataan, harusnya terlebih dahulu mereka melakukan integrasi kepada saudara, teman, atau kepada orang tua Sucir Balaji untuk menanyakan apakah selama hidup Sucir Balaji ia memiliki masalah atau keluhan yang berat yang membuat Sucir Balaji menjadi depresi. Tetapi semua itu tidak dilakukan. Mereka hanya menebak angka dan memberikan sebuah pernyataan yang gamblang, seakan-akan kasus ini tidak berguna. Atau mungkin saja kasus ini memang tidak diselidiki dengan benar karena ada rahasia besar di balik kematian Sucir Balaji. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai misteri kematian Sucir Balaji. Jika Anda memiliki pendapat, Anda boleh menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Direktur Channel Misteri Dunia pamit undur diri dari hadapan Anda dan salam SCTP.